Hari ini ku rasa Hai Kak Noel. Halo Kak Elsa. Kelihatannya kakak bahagia banget hari ini. Iya dong Kak. Tahu nggak? Tuhan Yesus itu memberi aku kekuatan. Wah, benar sekali Kak. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Kak Elsa, adik-adik di rumah pasti sudah menunggu kita loh untuk beribadah. Yuk. Ayo. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua baik-baik ya. Oh iya, apakah kalian sudah siap untuk sekolah minggu? Sudah dong Kak. Kalau begitu, ayo kita mulai sekolah minggu kita. Yeay! Musik! Sambil berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kakak yang pimpin ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini kami mau beribadah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih
masih semangat kan? Masih dong, Kak. Aku mau ajak Kak Elsa nyanyi nih. Tapi aku lupa lagunya. Do, re. Nah, Kak Elsa, itu lagu yang mau aku nyanyiin. Hah? Yuk, gak usah lama-lama. Yuk kita nyanyi. Ayo, sambil berdiri ya adik-adik. Itulah dosamu, relakan hatimu, Minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekarang waktunya kita untuk berdoa syafaat. Kakak yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami mau berdoa untuk Mama dan Papa. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan selalu dalam menjalani aktivitas. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menjaga bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Noel dan adik-adik di rumah, tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Sambil berdiri ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Deron. Kali ini Kak Deron akan membawakan cerita firman Tuhan. Namun, Kak Deron gak sendirian. Kak Deron bawa teman. Dadah! Jason, perkenalan dulu yuk sama anak-anak. Oke Kak Deron. Halo adik-adik, namaku Jason.
Yuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat kami masing-masing mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Kak Deron yang akan membawakan firman Tuhan maupun adik-adik yang mendengarkan. Supaya firman ini bisa kami resapi dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Jason, gimana kalau kita main tebak-tebakan nama tokoh di Alkitab? Wah, boleh juga tuh Kak. Adik-adik di rumah juga ikutan ya. Jadi, apa pertanyaan Kak Deron? Oke, kakak kasih petunjuk ya. Pertama, tokoh ini dari Perjanjian Baru. Kedua, tokoh ini umurnya lebih tua daripada Yesus. Ketiga, tokoh ini merupakan anak dari Zakaria dan Elisabet. 4, tokoh ini memakai pakaian yang terbuat dari bulu unta. Kelima, tokoh ini berinisial Y. Ayo, siapa ayo? Aku tahu. Yohanes kan? Yap, lebih tepatnya Yohanes Pembaptis. Jadi, apa yang mau kita bahas dari Yohanes Pembaptis? Kita akan membahas tugas Yohanes Pembaptis itu sendiri. Kalau nggak salah, tugas Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara membaptis dan menyuruhkan pertobatan kepada banyak orang, kan Kak Deron? Yap, betul sekali. Namun kita perlu ketahui bahwa tugas utama dari Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Adik-adik dan Jason tahu nggak apa maksudnya itu? Kurang tahu Kak Deron. Nah, biar gampangnya gini aja deh. Kakak kasih ilustrasi ya. Adik-adik tahu nggak apa itu Forager? Forager adalah kendaraan yang biasanya disewa oleh pemerintah, oleh ambulans, oleh pemadam kebakaran. Di mana tugas dari Forager sendiri adalah mengawal, membukakan jalan, mempersiapkan jalan supaya mereka-mereka yang menyewa Forager bisa melewati jalan tersebut tanpa terkena macet atau hambatan-hambatan lainnya. Nah, kira-kira tugas dari Yohanes Pembaptis sama seperti Forager ini, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Berarti ketika Yohanes berkhotbah dan membaptis, ia mengatakan kepada orang-orang untuk bersiap-siap menyambut juru selamat dengan cara menyadari bahwa mereka berdosa serta menyesali dosa-dosa mereka, kan? Yap, dan orang-orang juga bertanya, Yohanes, apa yang harus kita perbuat? Dan Yohanes memberitahu mereka apa saja yang harus mereka lakukan, seperti memberikan makanan pada mereka yang membutuhkan, memberi pakaian pada mereka yang miskin. Dan di antara orang banyak itu ada pula pemungut cukai yang bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami sudah bertobat? Dan Yohanes menjawab, berbuatlah jujur, tagihlah jumlah uang yang sesuai pada orang yang membayar pajak dan jangan meminta lebih. Kalau aku baca di kisahnya sih, ada pula prajurit datang kepada Yohanes dan menanyakan sama seperti apa yang ditanyakan oleh pemungut cukai, yaitu mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dan Yohanes mengatakan, jangan berbuat jahat terhadap orang-orang dan berhentilah berbohong. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Gitu kan Kak Deron? Kamu betul sekali Jason. Keesokan harinya Yohanes membaptis seperti biasanya. Dan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat Yesus, Yohanes mengatakan, lihat, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jason dan adik-adik tahu nggak apa artinya itu? Emang maksudnya apa ya Kak? Nah, jadi begini. Pada masa perjanjian lama ketika orang Israel melakukan kesalahan dan mereka ingin agar dosanya dihapuskan,
maka mereka akan membuat suatu korban persembahan. Dan korban yang dipersembahkan itu adalah anak domba. Nah, korban persembahan anak domba ini adalah sebuah pertanda bahwa Allah akan mengirimkan juru selamat yang akan mati untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah. Berarti Yesuslah yang diutus Allah untuk menjadi korban tebusan bagi dosa manusia. Sekarang kita akan pahami tentang bertobat. Kak Deron, bertobat itu apa? Bertobat artinya kita benar-benar menyesali dosa-dosa kita. Kita membenci dosa kita dan kita tidak mau melakukan dosa kita. Misalnya Kak Deron suka mukul Jason. Terus Kak Deron bilang, aku menyesal. Terus Kak Deron mukul Jason lagi. Terus bilang, aku menyesal lagi. Nah, itu bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau Kak Deron bertobat sungguh-sungguh, berarti Kak Deron gak akan mukul Jason lagi. Begitu. Nah, Jason mau nanya nih Kak. Kira-kira adik-adik, Jason, dan Kak Deron bisa bertobat dengan kekuatan kita sendiri dong. Tentu saja kita tidak mungkin bisa bertobat dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu kita memerlukan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Oh, gitu ya Kak Deron. Yeay, sekarang aku jadi paham nih. Adik-adik di rumah juga pasti sudah paham tuh Kak. Good. Kalau begitu, selesailah cerita kita hari ini. Mari kita berdoa ya. Jason bisa tolong pimpin dalam doa? Bisa dong. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela menjadi anak domba demi menghapus dosa-dosa kami. Kini ajarlah kami untuk sungguh-sungguh bertobat dan membenci dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa sulit bagi kami untuk bertobat. Maka dari itu kami meminta Roh Kudus agar Roh Kudus selalu membantu kami, membimbing kami, menyertai kami, dan memampukan kami agar kami bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Elsa dan adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa.